Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriawan dari kelas TI 19B2 dengan NIM 311910608. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa. Ingin mempresentasikan materi tentang cybercrime dari mata kuliah Etika Profesi. Mengenal apa itu cybercrime dan jenis-jenis kejahatan di dunia maya. Pencurian data identitas pribadi kadang dialami oleh seseorang di dalam dunia digital. Itu semua termasuk ke dalam kejahatan cyber. Badan Cyber dan Sandi Negara mencatat ada sekitar 232,4 juta serangan cyber ke Indonesia di sepanjang tahun 2018. Kejahatan ini berhubungan dengan hal-hal berbau teknologi, terutama teknologi komputer. Contoh cybercrime yaitu pembobolan ATM, pembobolan data suatu perusahaan, pengkloningan akun medsos, sampai berita bohong atau hoax. Jadi, dalam video ini saya akan membahas tentang apa itu definisi cybercrime, beserta dengan jenis-jenis dan contoh kasus cybercrime di Indonesia. Pengertian cybercrime menurut Organization of European Community Development atau disingkat OECD, cybercrime adalah semua bentuk akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Itu artinya semua bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer, termasuk dalam suatu tindak kejahatan. Secara umum, pengertian cybercrime sendiri memang biasa diartikan sebagai tindak kejahatan di ranah dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sasaran. Jenis-jenis cybercrime. 1. Pencurian data. Aktivitas cybercrime yang satu ini biasanya dilakukan untuk memenuhi kepentingan komersial karena ada pihak lain yang menginginkan data rahasia pihak lain. Tindakan ini tentu bersifat ilegal, masuk ke dalam aktivitas kriminal, karena bisa menimbulkan kerugian material yang berujung pada kebangkrutan suatu lembaga atau perusahaan. 2. Cyber teroris. Cyber teroris merupakan tindakan cybercrime yang sedang banyak diperangi oleh negara-negara besar di dunia, termasuk Indonesia. Pasalnya, aktivitas cyber teroris kerap kali mengancam keselamatan warga negara atau bahkan stakeholder yang mengatur jalannya pemerintah. 3. Hacking. Jenis cybercrime berikutnya adalah hacking. Tindakan berbahaya yang kerap kali dilakukan oleh para programmer profesional ini biasanya secara khusus mengincar kelemahan atau celah dari sistem keamanan untuk mendapatkan keuntungan berupa materi atau kepuasan pribadi. Jika menilik dari kegiatan yang dilakukan, hacking sebenarnya tidak selalu memiliki konotasi buruk, karena ada pula hacker positif yang menggunakan kemampuannya untuk kegiatan bermanfaat dan tidak merugikan. 4. Carding. Carding adalah istilah yang digunakan untuk menyebut penyalahgunaan informasi kartu kredit milik orang lain. Para carder atau pelaku carding biasanya menggunakan akses kartu kredit orang lain untuk membeli barang belanjaan secara online. Kemudian, barang gratisan tersebut dijual kembali dengan harga murah untuk mendapatkan uang. Tindak kejahatan digital dengan cara carding biasanya kerap terjadi di luar negeri. Sementara untuk pengguna di Indonesia, angka kasus yang tercatat belum terlalu besar seiring masih minimnya penggunaan kartu kredit yang gemar bertransaksi di dunia maya. 5. Defaking. Di antara tindakan cybercrime sebelumnya, defaking bisa dibilang menjadi aktivitas kejahatan online yang paling ringan. Hal tersebut salah satunya karena pelaku deface biasanya menyasar website-website non-profit seperti situs pemerintahan, sekolah, atau universitas.